Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Fauziah Hidayah dengan NPM 2008-260-133. Di sini saya akan menjelaskan tentang vaginosis bakteri. Diawali dengan definisi dari vaginosis bakteri terlebih dahulu. Jadi, vaginosis bakteri diidentifikasikan sebagai kondisi klinis yang terjadi karena pertumbuhan bakteri yang berlebihan di vagina, yang menyebabkan keputihan dan ditandai dengan bau amis yang busuk. Kemudian untuk etiologi dari vaginosis bakteri ini, vaginosis bakteri ini disebabkan oleh berkurangnya lactobacillus penghasil hidrogen peroksida di vagina, ditambah dengan pertumbuhan berlebih bakteri anaerob seperti Gardnerella vaginalis. Kemudian ada faktor risiko dari vaginosis bakteri. Jadi faktor risiko dari vaginosis bakteri ini ada wanita yang banyak pasangan seksual, wanita yang melakukan hubungan seksual di usia muda, kemudian ada wanita yang melakukan dosing secara teratur, kemudian ada wanita yang memakai IUD, kemudian wanita berusia 50 ke atas atau 49 ke atas yang telah mengalami menopause. Kemudian ada keadaan pada kehamilan. Kemudian ada cara menegakkan diagnosa. Untuk menegakkan diagnosa, vaginosis bakteri ini terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama adalah tahap pertama adalah anamnesis, di mana pada anamnesis ini pasien akan mengeluhkan keputihan yang berbau seperti ikan, disuria atau nyeri saat berkemih, kemudian ada disparonia atau nyeri saat berhubungan seksual, kemudian ada pruritus pada vagina. Pruritus pada vagina ini adalah rasa gatal pada vagina. Kemudian tahapan kedua dalam menegakkan diagnosa dari vaginosis bakteri adalah pemeriksaan fisik. Pada pemeriksaan fisik maka dapat ditemukan itu demam, kemudian pada infeksi vagina maka ditemukan keputihan, biasanya encer, berwarna abu-abu atau putih dan berbau amis. Kemudian tahapan ketiga dalam menegakkan diagnosa dari vaginosis bakteri ini adalah pemeriksaan penunjang. Untuk pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan adalah pemeriksaan pH dari sekret vagina itu sendiri. Nah, biasanya kalau pada vaginosis bakteri, pH yang ditemukan itu ada lebih dari 4,5 pH-nya. Kemudian dapat juga sekret vagina itu juga dapat diperiksa di bawah mikroskop. Pada bawah mikroskop maka akan ditemukan clue-cell. Kemudian pada hasil tes WIF, biasanya hasil tes WIF-nya positif pada vaginosis bakteri. Kemudian terdapat tata laksana dari vaginosis bakteri. Untuk lini pertama atau obat pertama yang dapat diberikan kepada pasien dengan vaginosis bakteri itu ada metronidazole 500 mg per oral 2 kali sehari selama 7 hari. Kemudian dapat diberikan juga metronidazole 0,75% gel 5 gram intravaginal sekali sehari selama 5 hari. Kemudian dapat diberikan juga gel clindamycin 2% 5 gram intravaginal sekali saja. Kemudian tata laksana alternatifnya apabila lini pertama tidak dijumpai di apotek terdekat maka dapat diberikan tata laksana alternatif. Tata laksana alternatifnya adalah dapat diberikan 100 mg opula intravaginal setiap malam selama 3 hari. Kemudian dapat diberikan tablet clindamycin 300 mg per oral 2 kali sehari selama 7 hari. Kemudian ada tinazol 1 gram per oral setiap hari selama 5 hari atau 2 gram per oral setiap hari selama 2 hari. Kemudian ada komplikasi dan prognosis dari vaginosis bakteri. Untuk komplikasi, terdapat beberapa komplikasi yang dapat disebabkan oleh vaginosis bakteri. Yang pertama itu adalah peningkatan resiko endometritis dan salpingitis. Nah, endometritis ini merupakan peradangan pada lapisan endometrium. Kemudian salpingitis ini merupakan infeksi pada saluran tuba Fallopi. Kemudian ada peningkatan risiko tertularnya IMS atau infeksi menular seksual. Kemudian ada pada keadaan hamil, maka ibu berisiko untuk melakukan persalinan prematur. Kemudian ada ketuban pecah dini. Kemudian untuk prognosisnya,
Eee, Sebagian besar kasus vaginosis bakteri tanpa komplikasi dapat diatasi dengan pengobatan. Namun kekambuhan sering terjadi karena seringnya kegagalan pengobatan antibiotik. Jadi dapat disimpulkan untuk prognosisnya, bisa baik dan bisa buruk. Eee Kemudian ada edukasi dan pencegahan dalam vaginosis bakteri. Untuk edukasi yang pertama itu kita harus mengedukasi pasien mengenai faktor risiko yang terkait dengan vaginosis bakteri seperti yang tadi yang saya sebutkan seperti keadaan hamil, kemudian pada keadaan usia lebih dari 49 tahun pada saat menopause, kemudian pada wanita yang multi partner. Kemudian kita juga perlu mengedukasi pasien cara melakukan seks yang aman dengan menggunakan kondom sebelum melakukan hubungan seksual. Kemudian edukasi yang terakhir yang dapat kita berikan pada pasien itu adalah menyarankan pasien atau orang yang berisiko untuk melakukan pemeriksaan ginekologi rutin dan screening terhadap vagina secara rutin. Nah, ini merupakan referensi dari mind map yang saya berikan. Terdapat tiga referensi. Yang pertama dari Ketkar, yang kedua dari Kairis, dan yang ketiga dari AB. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.